Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lahagu, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dosen pengampu mata kuliah model-model konseling saya yaitu Bapak Muhammad Ilyas MA. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait soal UTS dan UAS. Soal pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis interpretasi atas transferensi. Jadi, asosiasi bebas itu teknik pokok dalam terapi psikoanalisa. Konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Yang pokok adalah klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran dengan melaporkan secepatnya tanpa sensor. Metode ini adalah metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri sendiri. Selanjutnya, interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Prosedurnya terdiri atas penetapan analisis, penjelasan, dan mengajarkan klien tentang makna perilaku dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Selanjutnya, analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh titik terang kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Aspek yang membuat klien bermimpi itu dikarenakan adanya sistem imunitas, pencernaan otak yang membuat orang itu bermimpi, dan bisa saja orang itu berimajinasi tinggi sehingga terkontaminasi oleh masalah-masalah pribadinya sehingga terbawa mimpi. Selanjutnya, analisis dan interpretasi transferensi. Transferensi atau pemindahan. Transferensi muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik. Pada saat dimana kegiatan-kegiatan klien masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini dan mereaksi kepada analisis sebagai yang dia lakukan kepada ibunya atau ayahnya atau siapapun. Selanjutnya, analisis dan interpretasi resistensi. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Interpretasi konselor terhadap resistensi ditunjukkan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Alfred Adler pada kelompok neo-Freudian yang berdasar kepada psikoanalisa. Secara detail, psikoanalisa tak banyak mengenal Adler, selain perkembangan karirnya yang semua tergabung dengan kelompok psikoanalisanya Sigmund Freud, namun kemudian bersama beberapa Freudian lain memisahkan diri dari psikoanalisa klasik. Adler sendiri memisahkan dari psikoanalisa pada tahun 1911 karena tidak sepakat dengan pendapat Freud tentang psikoseksual. Alih-alih ia memilih untuk mengembangkan psikologi sosial.
Mungkin ini yang menjadi pertanyaan tersebut di atas, karena nampaknya psikologi sosial lebih dekat dengan psikologi pada umumnya dibandingkan dengan psikoanalisis. Pertanyaan ketiga, coba saudara jelaskan eksperimen Van Vlot tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Jadi eksperimen Van Vlot classic conditioning atau pengondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Van Vlot melalui percobaannya terhadap hewan, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Jadi, dikaitkan dengan model konseling behavior therapy, maka menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik, membantu membuang respon-respon yang lama yang merusak diri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir bertingkah laku rasional, maka manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Rasional emotif adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya manusia, adalah subjek yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Manusia adalah makhluk yang berbuat dan berkembang, merupakan individu dalam satu kesatuan yang berarti manusia bebas, berpikir, bernapas, dan berkehendak. Pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor. Jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien, konseling berpusat, model konseling berpusat pribadi dikembangkan oleh Carl Rogers. Sebagai hampiran keilmuan, merupakan cabang dari psikologi humanistik yang menekankan model fenomenologis. Konseling pribadi mula-mula dikembangkan pada 1940-an sebagai reaksi terhadap konseling psikoanalitik. Carl Rogers mengembangkan terapi pribadi klien sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya keterbatasan-keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Terapis berfungsi terutama sebagai penunjang pertumbuhan pribadi seseorang dengan jalan membantunya dalam menemukan kesanggupan-kesanggupan untuk memecahkan masalah-masalah. Pendekatan konseling klien ini menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan seseorang untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Hubungan konselor dengan klien. Konsep hubungan antara terapis dan klien dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan Rogers, jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Sedangkan konseling Threat and Factor, hubungan konselor dengan klien merupakan hubungan yang sangat akrab, sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. Konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang terbaik baginya. Konselor memang tidak menetapkan tetapi memberikan pengaruh untuk mendapatkan cara yang baik dalam membuat keputusan. Pertanyaan ke-6, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model
konseling Gestalt. Teknik pendekatan yang dilakukan pada konseling Gestalt diantaranya adalah yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk melakukan dialog dari dua kecenderungan yang saling bertentangan. Melalui teknik ini, klien akan mengarahkan dirinya sendiri pada suatu posisi di mana ia berani mengambil risiko. Kedua, latihan saya. Bertanggung jawab, teknik ini dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya kepada orang lain. Yang ketiga, bermain proyeksi. Permainan dalam teknik ini artinya memantulkan kepada orang lain tentang perasaan dirinya. Tentang perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerima. Yang keempat, teknik pembalikan. Teknik pembalikan ini adalah cara seseorang merepresentasikan dirinya dari pembalikan dorongan-dorongan yang mendasarinya. Kelima, tetap dengan perasaan. Teknik di dalam pendekatan ini digunakan agar klien menunjukkan suasana hati yang tidak menyenangkan saat ingin menghindarinya. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia. Jika ditinjau dari model konseling logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama fisik, kedua psikis, ketiga spiritual. Aspek fisik atau biologis itu konsekuensi dari aspek biologis ini. Manusia terikat dengan hukum fisik seperti lapar, sakit, mencari kepuasan biologis, tertarik pada dunia materi, dan sebagainya. Selanjutnya psikis, yaitu aspek kejiwaan mental atau emosional sangat mempengaruhi kualitas diri manusia. Dan yang terakhir, spiritualitas merupakan sisi transendensi pada manusia yang mengatasi dunia fisik dan sosial, berfungsi memberikan makna hidup. Soal ke-8, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang makalah yang Anda presentasikan. Jadi judul makalah saya yaitu model konseling eksistensial humanistik dan logoterapi. Konseling eksistensial humanistik merupakan suatu terapi atau pengobatan yang bisa memberikan bantuan-bantuan kepada klien. Teori ini umumnya mencakup berbagai macam hal seperti contohnya kekacauan dan keputusan yang diambil oleh manusia di dunia di mana tempat ia mempertanggungjawabkannya. Pandangan teori eksistensial humanistik. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk yang berkembang dan juga membentuk dirinya menjadi seseorang atau sesuatu. Kedua, pribadi sehat. Seorang manusia dapat dikatakan sehat pribadinya apabila dapat memfungsikan dimensi dasar secara benar. Ketiga, dan sebaliknya pribadi tidak sehat. Manusia yang memiliki pribadi yang tidak sehat yaitu apabila gagal dalam memfungsikan dimensi dasar yang dimiliki manusia. Yang keempat, tujuan konseling. Sebuah proses konseling sangat diperlukan suatu kondisi yang dianggap dapat menciptakan perubahan kepribadian. Kelima, hubungan terapis dengan klien. Tugas utama dari seorang terapis ialah untuk dapat secara akurat keberadaan klien di dunia dan juga untuk menegakkan tatapan muka secara pribadi atau individu. Keenam, teknik dan prosedur. Inti dari sebuah terapi ini adalah penggunaan pribadi terapis. Terdapat 3 tahap dalam konseling eksistensial humanistik ini, yaitu tahap pendahuluan, tahap tengah, dan ada juga tahap akhir dari konseling.
tinjauan Islam terhadap 6 dimensi dasar positif teori eksistensial humanistik. Menurut tinjauan Islam, ada 6 dimensi dasar positif dari teori eksistensial humanistik, yaitu kapasitas akan pemahaman diri, kebebasan serta tanggung jawab, menciptakan identitas dirinya serta menciptakan ikatan yang sangat bermakna dengan orang lain. Usaha untuk pencapaian makna, tujuan, target, serta juga nilai. Ketakutan terhadap keadaan hidup, kesadaran, hendak kedatangan maut. Selanjutnya, konseling logoterapi, arti makna dan juga rohani seperti spiritual. Makna yang berarti tujuan hidup yang harus dicapai oleh seseorang. Terapi artinya makna dan juga rohani berarti spiritual. Makna yang berarti tujuan hidup yang harus dicapai oleh seseorang manusia. Makna yaitu suatu hal yang didapat dari pengalaman hidupnya, baik dalam keadaan senang maupun dalam penderitaan. Makna hidup dianggap identik dengan tujuan hidup. Makna hidup bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan berbeda setiap hari, bahkan setiap jam. Karena itu, yang penting secara umum bukan makna hidup, melainkan makna khusus dari hidup pada suatu saat tertentu. Setiap individu memiliki pekerjaan dan misi untuk menyelesaikan tugas. Tujuan utama logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Hubungan konselor dan konseli dalam logoterapi. Dalam logoterapi, konseli mampu mengalami secara subjektif persepsi tentang dunianya. Dia harus aktif dalam proses terapeutik, sebab dia harus memutuskan ketakutan, perasaan berdosa, dan kecemasan apa yang akan dieksplorasi. Konsep dasar logoterapi. Logoterapi memandang manusia sebagai makhluk bebas yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginan untuk mewujudkan makna yang dimilikinya menjadi kenyataan. Logoterapi sebagai teori kepribadian. Menurut pandangan logoterapi, suatu kebahagiaan itu tidak hanya datang begitu saja, tetapi merupakan sebuah akibat samping dari sebuah keberhasilan seseorang yang dapat memenuhi keinginannya untuk hidup lebih bermakna. Mereka yang dapat berhasil memenuhinya akan mengalami sebuah kehidupan yang bermakna dan juga ganjaran dari hidup yang bermakna adalah sebuah kebahagiaan. Di lain sisi juga, mereka atau individu yang tidak berhasil memenuhi motivasi dalam hidupnya, maka ia akan mengalami sebuah kekecewaan dan juga mengalami hampaan akibat dari penghayatan hidup yang sangat hampa dan juga tak bermakna, yang berlarut-larut, yang tidak dapat diatasi, yang dapat berakibat gangguan neurosis, konformis, hipokrit, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari makalah saya, eksistensial humanistik merupakan usaha untuk dapat menciptakan arti sebuah kehidupan manusia itu sendiri, komunikasi dengan manusia yang lainnya, kecenderungan dalam mengembangkan diri semaksimal mungkin. Selanjutnya, logoterapi merupakan sebuah proses pemberi bantuan dari seorang konselor kepada seorang konseli dengan cara wawancara kehidupan dan juga simbol-simbol yang bertujuan agar seorang konseli itu dapat memaknai kehidupannya dan juga mengembangkan hidupnya menjadi lebih baik lagi.
Mereka yang dapat berhasil memenuhinya akan mengalami sebuah kehidupan yang bermakna, dan juga ganjaran dari hidup yang bermakna adalah sebuah kebahagiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.